Halo anak-anak sekalian, bertemu kembali di dalam acara Firman-Mu Pelitaku, di mana firman Tuhan berbicara kepada kita saat ini. Anak-anak sekalian sudah siap? Mau dengar firman? Ayo, siapkan hatinya, minta Tuhan pimpin untuk kita dengar firman, supaya hidup kita diberikan sukacita, diberikan kesegaran melalui firman. Sebab firman Tuhan satu-satunya firman yang memberikan kita hidup. Sebab firman Tuhan adalah kehidupan kita. Mari kita berdoa, minta Tuhan berkati kita dengar firman. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan berkati kami, tidak pernah sia-siakan kami. Dan sekali lagi Tuhan juga berkati kami untuk dengar firman. Tuhan tolong kami, untuk kami sungguh-sungguh jadi anak-anak yang berdiam mendengarkan firman. Kami jadi anak-anak yang siap mendengarkan firman. Tolong kami, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini Bapak mau mengajarkan dari Yohanes 14 ayat yang ke-6 tentang perkataan Yesus dari hal yang ketiga. Saya bacakan sekali lagi, anak-anak dengar apa maksud tadi Bapak bilang dari perkataan poin yang ketiga. Dengar ya, kita buka Alkitab dari Yohanes 14 ayat 6. Bapak bacakan buat anak-anak sekalian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya melalui Yesus. Oh, Yesus berkata yang pertama, akulah jalan. Yang kedua berkata, akulah kebenaran. Dan yang ketiga berkata, akulah hidup. Nah, hari ini Bapak mau ajarin anak-anak sekalian mengerti mengapakah Yesus bilang, akulah hidup. Pak, bukankah kita sekarang ini, tubuhku ini semuanya hidup? Kenapa Tuhan bilang akulah hidup? Semua kita hidup kok. Mengapain lagi bilang Yesus hidup? Kalau kita sudah hidup, ya sudah hidup. Tidak perlu lagi Yesus bilang Yesus hidup. Kita juga hidup. Lalu apa arti hidup? Pusing ya? Dengar baik-baik. Yesus bilang ini bukan sekedar ngomong akulah hidup. Tapi ini ada perkataan yang terlalu penting untuk kita pikirkan. Waktu Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ini sangat-sangat penting. Karena apa? Tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kalau dia tidak hidup. Loh, kita kan hidup, berarti kita bisa datang sama Bapa. Benar? Tidak. Karena apa? Sebenarnya manusia itu tidak hidup. Secara fisik manusia hidup. Manusia bisa tertawa, menangis, makan, jalan, tidur. Hidup secara fisik. Tapi secara rohani, kita sebenarnya di luar Kristus adalah mati. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia bukan hanya sekedar jatuh. Karena waktu manusia melawan Tuhan, Tuhan mengatakan apa? Tuhan beri perintah kepada Adam. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Tuhan menciptakan Adam, ditempatkan di Taman Eden yang begitu sejuk dan begitu indah. Lalu Tuhan panggil Adam. Adam, demikianlah perintahku. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Wah, asik sekali. Boleh semuanya dimakan. Tapi Tuhan kasih perintah. Tetapi pohon yang di tengah itu, pohon pengetahuan. Jangan kamu makan buahnya. Karena pada saat engkau memakannya, kamu mati. Tuhan tidak main-main dengan perintahnya. Tapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa melawan Tuhan. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Memberontak dari Allah. Maka hari di mana Adam dan Hawa makan buah pengetahuan, hari di mana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa melawan Tuhan, hari itu
manusia mati dalam dosa. Secara fisik, Adam dan Hawa masih hidup. Kita juga lihat manusia di dunia ini semuanya hidup. Itu hanya fisik, tapi rohaninya, Alkitab bilang apa? Mati. Apa maksudnya mati rohani? Mati rohani berarti manusia terputus hubungan kasih dari Allah. Manusia tidak lagi memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Manusia ditolak Tuhan, dibuang Tuhan. Karena kenajisan dalam dosa, manusia mati. Maka dikatakan upah dosa ialah maut. Pintar sekali. Dari Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, berarti semua manusia sudah mati dalam dosa. Dan anak-anak, firman Tuhan bilang dalam Efesus 2 ayat 1. Dikatakan apa? Kamu dahulu sudah mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Maka semua orang di dunia tanpa terkecuali sebenarnya adalah orang yang mati. Semua orang di dunia tanpa terkecuali sebenarnya tidak lagi hidup. Maka orang di dalam dosa bukan hanya jatuh berdosa, tapi orang dalam dosa yang diikat dosa upahnya maut. Berarti semua orang yang telah berdosa berarti apa? Mati, tidak lagi hidup. Berarti bagaimana? Di luar Kristus semua orang adalah mati. Kita lihat manusia hidup sebenarnya hatinya mati. Kita lihat orang-orang tertawa tapi tidak tahu hatinya sudah diikat dosa dan dia mati. Maka jika orang terus di dalam dosa dan tidak mengenal Kristus, dia tidak mungkin datang ke sorga. Dia tidak mungkin bertemu dengan Bapa. Satu-satunya cara untuk manusia bisa kembali kepada Bapa, kita harus hidup dahulu. Kita yang mati harus dihidupkan kembali. Caranya bagaimana? Saya kan sudah mati, mau hidup. Mau hidup, yang gak bisa, saya mati. Oh, papa mama akan hidupkan saya. Oh, dokter akan hidupkan saya. Oh, ada profesor-profesor canggih dengan mesin-mesin hebat akan hidupkan saya. Tidak bisa. Karena papa mama juga berdosa. Juga mati dalam dosa. Dokter juga berdosa. Juga mati dalam dosa. Profesor pintar juga berdosa. Mati dalam dosa. Tidak ada satu manusia pun yang hidup. Yang bisa hidupkan rohani kita yang mati. Yang sudah putus hubungan kasih dari Allah. Lalu bagaimana dong Pak? Saya sudah mati dalam dosa. Oh anak-anak dengar. Bapak pun adalah orang berdosa yang tadinya mati dalam dosa. Lalu bagaimana? Sekarang dengar. Bapak sekarang sudah hidup. Rohani yang tadinya mati sekarang hidup. Loh kok bisa? Karena perkataan dari Yesus. Akulah hidup. Dengan datang kepada Yesus. Karena Yesus yang sudah terlebih dahulu datang kepada kita. Menghidupkan kita. Sehingga kita bisa datang kepada Bapa. Allah yang hidup di sorga hanya bisa ditemui oleh manusia yang hidup untuk berelasi dengan Allah. Caranya bagaimana? Dari Yesus yang turun dari sorga. Menghidupkan kita dari kematian dosa. Maka Efesus pasal 2 mengatakan di ayat 4 sampai 5. Karena kasih karunia Allah, kamu dihidupkan kembali dari kematian dosa. Melalui iman kamu diselamatkan untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Tadinya kita mati, tadinya kita sudah hidup terus berjalan dalam dosa, tidak tahu arah tujuan. Kita sudah mati, tidak ada jalan kembali, tidak ada kebenaran dan mati. Yesus datang dari sorga memberi jalan. Yesus datang memberikan kebenaran firman. Dan Yesus datang rela mati disalibkan untuk menghidupkan kita. Supaya kita tidak mati. Yesus yang mati disalibkan. Dan Yesus bangkit dari kematian. Bangkit hari yang ketiga, hidup kembali. Menghidupkan kita. Siapa yang dihidupkan? Mengapa Yesus berkata dialah kehidupan? Dia yang menghidupkan kita. Karena dia yang mati dan bangkit menghidupkan orang-orang pilihannya yang dikasihi Tuhan.
Orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah orang-orang yang tinggalkan dosa. Tidak mau lagi jalan dalam dosa. Tidak mau lagi tinggalkan kebenaran. Sekarang mau sungguh-sungguh hidup. Karena Roh Kudus menghidupkan hati kita untuk cinta firman. Berjalan dalam kebenaran. Sungguh-sungguh melihat kepada Yesus yang adalah hidup. Maka Yesus berkata, akulah hidup. Artinya apa? Dialah yang menghidupkan kita dari kematian dosa kita. Sehingga kita anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan menjadi anak-anak yang bisa datang mendekat kepada Bapa yang di sorga. Kita bisa berdoa, kita bisa bernyanyi memuji Tuhan, kita bisa membaca firman, kita mengerti firman. Semuanya itu bukan karena kita yang melakukan, tapi terlebih dahulu Tuhan Yesus yang hidupkan kita. Sehingga kita hidup, kita memuji Tuhan. Kita hidup, kita berdoa. Kita hidup, kita berjalan dalam kebenaran. Kita hidup untuk menikmati Bapa yang di surga. Menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Yang dihidupkan oleh karena Kristus. Untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Amin. Puji Tuhan. Marilah kita sekarang hidup. Jadi anak-anak yang dicintai Tuhan dimanapun kamu berada. Sekarang tidak lagi hidup yang di dalam dosa. Karena itu mati adanya. Sekarang kita hidup di dalam hidup yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Lahir baru, hidup yang baru. Di dalam pimpinan Roh Kudus. Untuk mencintai kebenaran. Untuk berjalan dalam kebenaran. Hidup dalam kasih Tuhan. Hidup bagi kemuliaan Allah. Hanya di dalam siapa? Yesus sang sumber hidup. Maka ingat sekali lagi Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata kepada kita semua, Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Anak-anak mau datang mencintai Tuhan, jalan di dalam kasih Kristus. Jadilah anak-anak yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, melayani Tuhan karena cinta Tuhan dari firman Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Sampai bertemu kembali.